Dan The Hero Pen artinya adalah Balik lagi dengan kita di Payung Bercerita. Apa kabar? Pasti baik semuanya dong, apa sehat ya? Ya, pasti positif semua ya. Iya dong, jangan yang lemas-lemas gitu atau pikiran negatif dibuang ya. Jadi kalau udah masuk di udah nonton kita nih di Payung Bercerita, wajib untuk semangat, wajib untuk penuh cinta, penuh damai, ya kan? Ngelihat kita, aduh hai. Senyum dulu aja bareng-bareng, saya pengen liatin senyumnya. Anyway Bun, Ya, aku tuh semangat banget karena di video kita yang pertama yang tentang Twin Flame, Yes. wah itu viewsnya banyak banget. Buat Terima kalian yang belum nonton, tontonin ya. Nanti ya, gue bikin suggest-nya deh. Kalau enggak nanti linknya di deskripsi. oke. Pokoknya seneng banget gitu loh Bun. Ternyata kita ngebahas itu tuh banyak yang tertarik juga. Gitu. Semakin kesini semakin banyak orang yang tertarik membahas tentang energi. Iya, bener. Dunia spiritual bukan sih? Ya. Ya kan? Iya. Nah, jadi dengan begitu kan kata lainnya tribe kita semakin besar gitu ya. Semakin besar tribe-nya, maka apapun yang kita manifestkan Semakin dekat, gampang terjadi. semakin mudah kita raih, gitu kan? Yuk, nah hari ini mau bahas apa? Oke Bun, kita tuh hari ini lagi mau bahas tentang vibrasi. Seperti janji kita sebelumnya kan di Oke. Twin Flame kemarin, di video kemarin itu, kalau kita janji bakal next ngebahas tentang vibrasi. Oke. So hari ini kita bahas tentang vibrasi dan gue juga belajar, Bunda juga belajar Iya, ya. nah. Kita sama-sama belajar, kita tuh sharing, kita bukan mau menggurui, ya kan? Toh kita juga ya hidup itu memang gak berhenti untuk Belajar dan selalu belajar. bener banget kan? Oke Bun, kita mulai aja nih ya. Oke, sebelum gue mulai ya, kalian jangan lupa dulu dong like video ini, terus subscribe, Dan share. terus aktifin lonceng notifikasinya. Jadi kalau kita update tuh kalian orang pertama yang nonton, ya nggak? Berarti getarannya masih sangat gampang untuk teraih. Oke, kita lanjut aja, kita langsung deh ya. Oke Bun, vibrasi itu apa sih Bun? Oke, kita sering banget ya dengar apa sih vibrasi itu gitu. Nah, vibrasi itu adalah Getaran cinta. getaran. Ya, betul, getaran, semacam getaran pikiran yang dihasilkan oleh cipta rasa karsa seorang manusia. Bener. Nah, vibrasi ini erat sangat hubungannya dengan cara berpikir kita, Cara bertindak kita. ya, termasuk trauma masa lalu, Trauma. pengalaman hidup, Ya. pelajaran hidup, lingkungan, Itu mempengaruhi banget ya, kehidupan kita. keluarga, bahkan memori DNA kita sebelum kelahiran. Di sini itu bisa saja mempengaruhi vibrasi Vibrasi kita. kita di kehidupan sekarang ya. Iya, betul sekali. Jadi bisa dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun faktor internal. Kalau dari faktor internal, ya rasa-rasa yang kita ciptakan sendiri. Benar, ketakutan, Iya. sakit hati, Betul. ya kan? Iri, Iri, dengki, kok hidup gue gini gitu. Gue rasa sih ke semua orang kalau merasa kayak kok hidup gue kayak gini, semua orang pernah ngerasa seperti itu pasti ya. Sementara untuk faktor eksternal, lingkungan, keluarga, Ya, gaya hidup, benar banget. Eh, Lingkungan pertemanan juga ya. yang bahaya tuh bullying. Benar. Dan satu lagi yang kadang-kadang kita tidak sadari yaitu eterik dari orang yang berhubungan batin dengan kita. Cie. Iya, seorang yang punya cinta Ya, itu. secret admirer mungkin. Atau seseorang mantan yang dulu masih mikirin kita, ketarik loh itu. Oh Bikin iya? kita, ya, saat mantan itu mikirin kita, sementara kita sebenarnya sudah lupa, tidak mustahil tiba-tiba Angel bisa ingat lagi sama dia. Wah, berarti kalau misalnya kita tiba-tiba keinget mantan, Ya. berarti dia juga sebenarnya lagi inget kita. Kemungkinan kalau kita memang sudah lupa sebenarnya, tiba-tiba dia hadir dalam mimpi dan segalanya. Atau diingatan Yes, gitu sekilas. itu biasanya
dia juga memanifestkan dirimu. Dia lagi ingat ya. GR banget ya. Ya mantan, terima kasih mantan. Kita semakin bahagia. Iya dong gitu. Oh gitu Bu. Jadi memang kita harus menjaga vibrasi di. Kalau kita sadar, kita akan lebih mudah menjaga vibrasi itu ya. Ya. Tapi kalau kita nggak sadar, kita bisa ke bawah. Yes, betul Ya sekali kan? karena getaran ini unik. Benar. Sadar atau tidak sadar getaran ini ada. Nah, alangkah baiknya kalau kita itu sadar penuh bahwa setiap dari kita itu punya getaran. Kita bisa milih Benar. getarannya mau yang getaran rendah Atau mau getaran tinggi. getaran yang tinggi. Benar. Mungkin contoh vibrasi yang supaya mudah dingertiin teman-teman di rumah, lebih kayak contohnya kayak kemarin yang Vanessa Angel dan Bibi meninggal ya. Banyak banget orang yang merasa sedih atau bahkan menangis padahal nggak kenal gitu, Yes. hanya ingin lihat di TV. Kenapa? Karena vibrasinya tuh banyak orang tuh yang sedih. Iya. Iya kan, Bun? Jadi kita Karena di ketawa. di satu waktu banyak orang yang terfokus di hal itu dan narasinya negatif sehingga menjadi dan vibrasinya makin besar. vibrasinya makin besar. energi Itu yang itu. kasihan siapa? Yang kasihan keluarganya. Karena dia tidak kenal kalian, tapi kalian Ikut atau kita menangis. ikut menangis, ikut bersedih, akhirnya dia Dia makin numpuk. gitu. Iya. Jadi kebayang ya. Jadi ini keluarganya nih lagi sedih gitu kan. Terus Indonesia semuanya ikut sedih. Jadi energinya jadi tambah. Ya. Jadi mereka tuh jauh lebih capek, jauh lebih gimana ya? Marah dengan keadaan ya. Jadi buat mereka energi mereka makin down, makin negatif. Iya, gitu. apalagi kalau kita lihat sekarang mulai banyak konflik di antara mereka ya karena sebenarnya yang kisruh itu sebenarnya dari faktor eksternal dulu. Eksternal kisruh dulu, internalnya jadi ikut-ikut gitu. Kalau kemarin itu semuanya bisa clearing dengan sadar, benar. saya rasa akan menjadi Semua akan baik-baik buat aja. baik buat gitu keluarganya Mas Bibi maupun papinya Mbak Angel. Iya, Mbak Vanessa. Mbak Vanessa Angel. Iya, Angel yang sana Vanessa. Iya. Kalau digabung Vanessa Angel ya. gitu ya. Jadi ya baiknya sih kita ngasih energi atau vibrasi yang baik ya. Iya, Ke mengikhlaskan, siapapun. mendoakan, mengirim cinta kepada kedua almarhum. Benar. Kita doain ya. Itu jauh lebih oke untuk keluarganya, untuk kedua almarhum juga karena energi mereka berdua ini belum pergi ya dari Utuhnya. muka bumi ya. Jadi Karena memang masih belum 40 hari pula ya. belum. Tuh, jadi emang lagi panas-panasnya ya kita kirim doa aja, kita kirim cinta supaya yang kita lihat di berita-berita yang maupun media sosial atau media-media online itu adalah hal-hal yang membawa positif. Karena kalau misalnya nih yang diberitain yang negatif, kita tuh kan kebawa emosi kan. Nah, semakin banyak orang yang emosi apa nggak semakin besar dan semakin rumit masalahnya. Itulah yang namanya vibrasi. Gelombang ya. Jadi kita tuh napas itu gelombang ya. Doa gelombang. Doa itu gelombang. Dan gelombang yang paling nyata itu adalah rasa. Benar. Ya kan? Kalau kita rasanya cinta, ya yang tertarik juga cinta. Dan vibrasi hal-hal yang ada di vibrasi setara itu. Benar. Mending nih ya daripada pusing tuh mikirin yang enggak atau gimana, tarik aja tuh pikiran duit gitu ya. Terus bilang hujan, bolehkah turunkan duit? Oke. Atau langit jangan terus langit turunin hujan terus ya kan? Iya, betul. Sekali-sekali turunin duit ya kan? Oke, selanjutnya Bun. Nah, selanjutnya kita tuh seberapa penting sih Bun kita tuh punya vibrasi seperti itu? Ya walaupun kita misalnya ya oke lah kita tahu kita dengan sadar itu kita seperti yang tadi kita jelasin orang akan tahu oke. Tapi pentingnya apa tuh gitu loh. Oke. Saya rasa penting banget untuk kita menaikkan vibrasi atau menjaga vibrasi agar tetap di level tinggi. Ya, vibrasi yang level rendah itu ada di malu, marah, benci, emosi, dendam. Ya itu termasuk emosi ya semua ya. Betul. Yang itu rendah diri, ya rendah diri itu negatif. hanya akan mengundang
semacam penyakit, virus, jamur, terus masalah, kesedihan, kehilangan, itu ada di vibrasi level rendah. Vibrasi yang level tengah dulu, itu adalah nyaman dulu. Menerima dulu. Ya. Oke. Saya menerima kondisi ini. Benar. Itu. Terus kita mengakui juga ya Bun ya, termasuk memaafkan, berbangga, dan mulai menyebarkan cinta kasih, keikhlasan. Benar. Kalau orang yang tahu Ho'oponopono itu biasanya mereka itu ada di frekuensi 450 Hz. Itu setara dengan vibrasi cinta. Dan dia juga setara juga dengan vibrasi uang atau wealth. Sehingga orang yang sering melakukan itu jauh lebih oke, baik dari cinta maupun dari segi keberuntungannya tentang finansial. Nah, yang kamu nih atau anda yang merasa agak lonely nih atau agak kok nggak ada duit mulu gitu ya, naikin vibrasinya. Kok aku lagi begini mulu? Lihat, tilik lagi hubungan Anda dengan orang serumah bagaimana? Hubunganmu dengan teman bagaimana? Kalau kita penuh cinta kasih, saya rasa dan saya jamin ya, ini saya jamin loh, uang keberuntungan akan datang. Dengan syarat naikin vibrasi. Nurunin vibrasi gampang, ngeluh aja turun langsung. Aduh, kok begini ya, langsung turun. Tapi marah gitu. Iya, ada hujan nih. Ini kita lagi take pas hujan ya. Ada hujan terus tiba-tiba orang bilang, "Aduh, hujan nih." Ada aja nanti kesialannya, yang kepleset lah, yang bocor yang lah, jelas lah ya, dan lain-lain lah yang tapi kalau ada jadi makin rumit masalahnya ya. Kalau ada yang memanifestkan yang positif, terima kasih akhirnya hujan. Terus kita bayangin yang indah-indah aja, hujan itu kayak love dateng gitu, boleh. Atau hujan atau bayangin hujannya cuma datang sebentar habis itu udah gitu, kita bisa kemana-mana, bisa loh. Hanya membersihkan udara gitu, it's okay. Itu akan mendatangkan vibrasi yang tinggi, dan itu juga artinya kita menarik hal-hal positif di dalam hidup kita. Benar gitu. Jadi ya memang ini nggak mudah ya, apalagi kalau kita terbiasa dengan lingkungan yang toksik ataupun lingkungan yang negatif. Mungkin kita kalau mau pindah seperti ini ke frekuensi yang positif atau frekuensi yang tinggi itu nggak mudah, pasti ya, nggak mudah. Tapi kalau hidup itu kan punya kita ya. Kalau gue punya prinsip itu life is choice. Jadi ya you must have a choice gitu loh. Jadi ya kalau kita mau hidup bahagia, kita ya tinggalin lingkungan yang lama, lalu kita mulai melatih diri untuk ngikutin frekuensi-frekuensi yang baik, yang buat kita positif, yang buat kita bertumbuh, dibanding kita dengan lingkungan yang nothing. Yang pasti sih selaraskan antara jiwa, hati, dan pikiran kita dan badan kita untuk tetap bersyukur dan menerima semua keadaan ini. Tidak ada kok yang tidak direncanakan Tuhan, dan rencana Tuhan selalu baik. Benar. Yes, rencana semesta selalu baik. Semua itu ada baiknya. Jadi kalau pengalaman gue nih ya Bun, dulu kalau misalnya nih gue janjian gue mau pergi dengan orang, terus kayak misalnya ada keadaan yang bikin lama, gue tuh bisa marah. Kesel banget sih jadinya marah. Tapi nih ketika gue sampai ke tempat itu ternyata ya belum mulai, ya nggak ada apa-apa, ya gimana. Jadi kadang-kadang kan jadi nyesel gitu loh. Gue ngapain marah-marah tadi ya gitu loh. Akhirnya kesininya di kehidupan yang sekarang ini, ketika misalnya waktunya misalnya lelet ataupun telat gara-gara mungkin ada satu keadaan, ya udah sih biarin aja, jalan aja gitu. Jadi tidak mengeluh, tidak berpikir apa-apa, udah. Karena apa? Ketika nyampe sana pasti keadaannya, maksudnya gini, kita dibikin telat gitu ya, pasti ada keadaan di sini yang sudah disiapin. Misalnya ya udah nggak apa-apa kamu telat, toh di sini juga nggak ada apa-apa. Betul sekali. Gitu. Jadi ya nggak usah kita perlu marah-marah, buang waktu, buang energi untuk misalnya nih pasangan kita telat datang gitu, ya nggak usah dimarahin. Ngapain? Iya kan? Sambut aja dengan cinta kasih, terus bicara yang baik bahwa aku tuh menunggumu.
tapi terima kasih sudah datang. Itu akan menjadi hal yang dia notice, dia akan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Gitu. Itulah mengubah hal-hal yang kita mengubah yang positif ke negatif tuh gampang banget ya. Tapi kita mengubah yang negatif ke positif itu butuh ekstra banget. Iya nggak Bun? Yes. Benar kan? Nah, yang terakhir Bun. Nah, yang terakhir itu kenapa kita harus punya vibrasi yang tinggi? Oke. Kalau yang tadi kan hanya sekedar vibrasi nih. Iya. Ini kenapa harus punya yang tinggi gitu? Gini, karena tidak seorang pun dari manusia yang mau memiliki sakit, kesialan, kesengsaraan, dan dihianati, putus cinta, malu terus menerus kan? Iya dong, siapa Yes. yang mau? Itu adalah hal-hal yang ada di vibrasi tingkat rendah. Gitu. Sama seperti tadi ya. Jadi ya hal-hal seperti itu akan membuat kita berada di vibrasi yang rendah. Di bawah. Yes. Dia justru menarik hal-hal yang lebih negatif datang ke kita lagi. Iya, betul sekali. Jadi makin rumit gitu. Kadang-kadang, maksudnya pernah nggak sih teman-teman di rumah sana merasakan kayak misalnya kita lagi marah gitu, terus tiba-tiba tuh ada aja yang bikin marah gitu loh. Iya. Ada aja yang bikin, entah nanti di rumah adik bikin emosi, bikin tambah marah ya, atau mungkin orang tua marahin, atau mungkin keadaan lain lah gitu yang akhirnya kok jadi tambah marah. Iya, karena kita yang narik itu. Yes, betul sekali. Gitu. Tapi semua orang, baik kita juga, itu lebih suka pada hal-hal yang enak gitu, kayak saya suka nyaman, saya suka damai, saya suka cinta, saya suka ikhlas gitu, saya mencari keikhlasan. Nah itu tuh hal-hal yang ada di frekuensi tinggi. Jadi kita harus punya itu ya. Dan jangan salah, frekuensi tinggi itu juga menarik frekuensi tinggi seperti keberuntungan, keuangan finansial, maupun kebahagiaan. Jadi kalau yang dicari oleh kita adalah kenyamanan, cinta kasih, uang, kesetiaan, kebahagiaan, ketentraman, kesehatan, itu ada tetaplah menjaga pada vibrasi tinggi. Tetapi kita juga kita kan makhluk multidimensi ya. Benar. Jadi kita tidak hanya bisa menjaga dari faktor dalam juga, faktor luar pun bisa kita block and buka. Blok kalau kira-kira mereka negatif, buka kalau mereka memberi vibrasi positif buat kita terima gitu. Oh, benar ya. Kalau misalnya ada teman nih, kalau ada teman datang ke kita terus dia nangis, dia marah, kita blok aja. Blok dalam arti bukan blok WA-nya ya, blok dalam arti kita hanya oke, kamu kalau mau bercerita aja, jangan sampai energi yang dia bawa nih ya, kita jadi nanti kebawa, misalnya tiba-tiba kita jadi marah dengan siapa, itu kita kebawa tanpa sadar. Nah caranya gimana supaya nggak kebawa? Ya kita maksudnya ngeblok itu di dalam diri kita bahwa oke, ada teman gue datang ke sini, dia mau cerita, udah gue dengerin aja. Apapun yang energi dia cukup di dia, guanya no. Iya, gitu. Begitulah. Jadi kita tetap, istilahnya tetap waras, tetap normal ya, nggak yang tiba-tiba langsung keikut atau kebawa energi negatifnya. Iya, gitu. apalagi ini kita sudah memasuki akhir tahun ya. Akhir tahun. Sudah 2 tahun kita selalu dicekam ketakutan, kekhawatiran. Iya, pandemi ini bakal berakhir apa enggak? Iya. Gitu ya. Bertubi-tubi lah, kalau dibilang kesialan bertubi-tubi iya, tetapi bagi orang-orang yang vibrasinya positif ini banyak selama 2 tahun ini tiba-tiba menjadi orang yang crazy rich gitu, ada juga gitu. Nah itu karena dia bisa menjaga vibrasinya tetap tinggi, dia tetap happy aja, karena hanya happy yang bisa menarik uang. Termasuk si almarhum juga ya berdua. Yes. Itu kan bahagia banget ya, makanya kita bisa lihat bahwa kayaknya dia berteman makin naik kelas ya temenannya makin orang-orang yang ya crazy semua, crazy rich ya gitu ya, karena itu bahagia. Nah sekarang ini kita bakal buka kartu ya Bun ya. Iya. Kita bakal ngecek apa nih Bun? Ngecek vibrasi umum yang akan terjadi di akhir tahun ini. Oke. Saya buka satu persatu ya.
Oke, saat ini ada page of one, artinya Page of of one. Jadi artinya saat ini pun kita masih dalam kondisi yang stuck. Masih stuck. Gimana caranya biar kita bisa naik? King of Cup, berikan cinta. Bener Yuk, kan? Yang kita kirim bilang. cinta aja dulu sama pandemi. Pandemi ini sekarang bukan hanya secara fisik ya, pandeminya sudah secara mental juga. Bener. Sehingga meskipun pandemi secara fisik sudah berlalu bisa kita tangani sedikit-sedikit, tidak separah kemarin, tapi secara mental Mentalnya tetap. kita masih belum. Iya, ini mental ya. kita masih belum balik kayak dulu gitu. Dan the hero pen artinya adalah kita dituntut untuk lebih bijak, kita dituntut untuk lebih bertauhid atau lebih Bersabar. berserah. Oh, berserah. Yes. Pasrah. Oke. Pasrah bukan berarti kita tidak ngapa-ngapain, tapi kita udah melakukan yang terbaik dan hasilnya lepas aja. Karena di akhir tahun itu banyak mimpi-mimpi yang terwujud. Jadi kalau kemarin banyak seliweran berita-berita negatif, manifestin yang positif karena akhir tahun itu banyak yang positif juga akan datang. Jadi kalau misalnya apapun yang kamu manifestkan saat kamu ketakutan akhir tahun akan jadi jelek itu akan terjadi. The Temperance itu terwujudnya semua anggapan kita. Kalau kamu manifestin yang positif-positif Maka seperti jadinya positif. ya, seperti oke, terima kasih Tuhan akhirnya aku dilamar gitu. Oke, nanti tiap hari aku gitu aja kali ya. Ya, akhirnya aku dilamar gitu. Ingat, rasakan itu terjadi hari ini. Bukan aku mau dilamar, tapi terima kasih Aku Tuhan dilamar. akhirnya aku dilamar. Yes, aku seneng banget. Akhirnya aku bisa menikah dulu. Aku bisa bahagia. Dah, lakukan itu saja. Naikin Yang tetap. positif-positif pastinya. Ya, naikin tetap vibrasinya dan biarkan alam semesta bekerja untuk mewujudkan apapun yang kita mau. Benar banget. Sepertinya begitu dulu obrolan sore ini. Oke, kita cukup. Jadi kita next nanti bakal sharing lagi tentang apa ya? Nanti kita bisa, cari lagi. Iya, Tiba-tiba kita bisa kasih tahu tentang apa. nanti dauhnya dari semesta tuh apa? Iya ya, kita itu kalau sekarang nih ya, kita di dunia seperti ini kayak kita nggak merencanakan apa-apa, udah Yes. terima aja, enak banget nerima tuh ya. Iya, betul Lebih sekali. damai, lebih apa ya? Lebih Pernah kan ngerasain kayak kita pengen sesuatu kan jadinya jauh, Iya, tapi ketika kita tidak pasrah, sudah kita pasrah. pasrah, jadinya Semuanya mendekat. Iya. Contoh aja hal kecil nih ya, makanya sering banget cowok gue tuh bilang kamu tuh orangnya laki banget gitu, beruntung banget gitu. Ya maksudnya karena baru dibilang besok udah kejadian. Nah sama kayak gue punya pengalaman beberapa hari lalu nih, baru kemarin kayaknya ya. Jadi beberapa seminggu 2 minggu terakhir ini gue lagi nyari orang buat motong rumput di depan rumah. Jadi rumputnya kan udah tinggi banget ya, dan karena ya gue nggak bisa gitu ya, apalagi gue sendiri jadi bingung juga mau digimana ini rumput ya, carilah orang. Nah ada satu bapak-bapak yang sering datang ke daerah rumah gue karena rumah gue itu kan banyak masih rumput-rumput sawah gitu. Gue suka maksudnya di tempat-tempat kayak gitu berteman dengan alam gitu ya. Jadi lagi datang bawa kambingnya makan bun gitu. Nah terus waktu itu ngobrol-ngobrol, gue bilang, Pak saya butuh orang buat motong rumput nih Pak, kira-kira ada nggak ya teman bapak atau apa? Oh saya bisa gitu. Boleh Pak, tapi ya hari ini ya Mbak, nggak apa-apa. Nah terus minggu gue tungguin, kagak nongol nih bapak nih, nongolnya cuma ngasih makan kambingnya kan, gitu. Jadi kadang-kadang gue kan sering di luar, jadi ya udah, gue tahu setiap sore pasti beliau datang gitu, tapi nggak ada kabar. Sampai akhirnya lusa itu beliau bilang pas ketemu gue keluar, ada beliau. Pak gimana? Wah Mbak maaf ya Mbak, saya sampai 2 minggu ke depan ini mau ada bantu kerja cat apa gitu, cat rumah apa gitu lagi kerja. Oh gitu Pak, ya udah nggak apa-apa. Padahal nih minggu depan bokap datang ke sini, jadi kan pengen dong bersih rumah halaman gitu, mikir udahlah lepas. Gue mikir gini, ya udah deh, dapat nggak apa-apa. Kalau misal sampai bokap datang masih rumput tinggi menjulai kayak gitu ya udah gitu. Tahu-taunya nih ya kemarin pagi banget ada mas-mas
dia udah bawa mesin Bun, padahal sama bapak itu kan pakai tangan ya, nyabit gitu. Nah ini mas, tapi sorry masnya ini seperti tunarungu gitu. Jadi pas dia di depan pagar tuh kok gue teriak, maksudnya kenapa mas? Gitu nggak ada jawaban. Pas gue deketin ternyata masnya nggak bisa ngomong. Jadi masnya cuma bilang ini rumput gitu. Gue ngerti karena gue lihat alat kan. Kalau misalnya mungkin mas yang ngomong gue tambah nggak ngerti. Tapi karena lihat alat oke mesin. Terus gue mikir wah. Gue ngomong langsung sama langit nih, kan depan tuh langsung langit ya. Makasih ya semesta, gue nggak nyari udah dikasih ini depan rumah pula. Datang gitu. Akhirnya beres kan. Padahal tuh baru 1 hari setelah bapaknya bilang ke gue besoknya masnya datang dikirim. Padahal gue udah yang pasrah aja, udah deh. Itulah pasrah. Jadi kita tidak stres yang kebawa, aduh gimana dong ini nanti rumput. Gak usah dipikirin. Nanti datang sendiri kok. Datang sendiri. Ini pancarkan cinta, pancarkan pasrahnya, Tuhan kasih, alam kasih. Bener banget, pasrah udah. Jadi contohnya kita pasrah seperti yang tadi cerita gue ya. Jadi semoga teman-teman di rumah nih bisa ikut kebawa hal-hal baik dari Payung Bercerita, kebawa cintanya ya, kebawa semangatnya, kasihnya. Iya, baik. Baik, sepertinya begitu dulu dari kita. Senang sekali bisa berbagi dengan semuanya. Semua di sini. Jadi sampai kita ketemu di next video. Jangan lupa di like dan juga di subscribe, di share kemana-mana biar banyak orang yang bisa mengirim cinta sebanyak-banyaknya. Iya. Oke, see you. Bye.